Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indrayasari, NIM LO2 1181503. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan topik penelitian yang ingin dilakukan, di mana topik penelitian yang ingin saya lakukan yaitu pengaruh pencemaran terhadap kualitas air di Sungai Jeneberang, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu lingkungan adalah sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu makhluk hidup yang satu dengan yang lain dan mencakup segala sumber daya alam baik itu air, tanah, dan energi. Masalah lingkungan merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan yang terkadang berasal dari aktivitas manusia sendiri, di mana pada suatu lingkungan adanya bahan pencemaran yang masuk ke dalam perairan yang berpotensi dapat menyebabkan turunnya kualitas perairan yang berdampak terhadap fungsi ekologi dan ekosistem perairan. Di mana sungai merupakan suatu ekosistem yang penting yang memiliki manfaat untuk kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Air adalah unsur yang berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Pencemaran terjadi dapat diakibatkan oleh manusia itu sendiri yang mengakibatkannya kualitas air menurun. Adanya pencemaran organik dan anorganik ke suatu perairan mengakibatkan kualitas perairan menjadi degradasi fungsi secara biologis, sehingga potensi perairan yang merupakan sumber pangan untuk masyarakat terganggu. Dengan adanya aktivitas yang begitu tinggi pada wilayah perairan tersebut yang mengkhawatirkan akan berdampak pada kondisi kualitas perairan yang tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pencemaran yang dapat mempengaruhi kualitas air di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebagai informasi mengetahui pengaruh pencemaran terhadap kualitas air di Sungai Jeneberang. Tinjauan pustaka. Sungai Jeneberang. Sungai Jeneberang terletak di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, yang merupakan sungai dengan panjang 80 km yang mengalir dari timur ke barat, dari Gunung Bawakaraeng serta Gunung Lompabatang hingga ke Selat Makassar. Sungai Jeneberang berada pada posisi antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 119 sampai 120 bujur timur, dan memiliki luas sungai 9.389,47 km persegi. Potensi air permukaan 13.229 juta meter per kubik per tahun, dan potensi air tanah 1.504 meter per kubik per tahun, dan potensi air tanah 1.504 meter kubik per tahun. Di mana pada Sungai Jeneberang ini terdapat banyak kegiatan atau aktivitas di sekitar aliran sungai, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran perairan, di mana aktivitas yang dilakukan manusia di sekitar sungai yaitu area industri, persawahan, pertambangan, serta rumah tangga yang membuang sampahnya secara langsung ke aliran Sungai Jeneberang. Air Sungai Jeneberang memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun dengan aliran Sungai Jeneberang akan menerima macam sumber pencemaran yang masuk ke badan air, sehingga dapat mengakibatkan kualitas air pada sungai menurun. B. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan dimasukkan atau masuknya makhluk hidup, zat, bahkan komponen lainnya pada suatu perairan oleh kegiatan atau aktivitas manusia yang menyebabkan menurunnya kualitas air pada tingkat tertentu, sehingga mengakibatkan fungsi air tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya. Adapun sumber pencemaran yaitu sumber titik tertentu atau point source, atau tak tersebar yaitu non-point atau diffuse source. Sumber point source berasal dari saluran limbah industri serta asap pabrik, di mana volume pada pencemar relatif tetap pada point source. Kemudian
Sumber pencemar non-point source dapat berupa point source dengan jumlah relatif banyak, seperti limpasan pada daerah pertanian yang terdapat pupuk dan pestisida, serta limpasan dari daerah pemukiman serta perkotaan. Sehingga dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan itu berbahaya karena air sungai yang dipergunakan sebagai sumber air sehari-hari, baik itu mencuci, mandi, bahkan air minum, serta dapat mengancam akibat organisme di sungai. Dengan tercemarnya mengakibatkan air menjadi keruh, menjadi berwarna hitam, serta menciptakan bau yang menyengat. C. Sumber pencemaran air. Pertama, limbah industri, di mana limbah cair ini suatu limbah berbentuk cair yang dibuang langsung ke lingkungan yang dapat menurunkan kualitas hidup, di mana sampah yang tidak layak pakai atau tidak berfungsi dapat melanggar kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan pada limbah industri yang tidak sempurna yang akan berdampak pada perairan itu sendiri serta dapat menyebabkan kematian pada organisme di suatu perairan. Yang kedua, limbah domestik, di mana limbah rumah tangga berupa organik dan anorganik. Contoh dari organik itu seperti sisa ikan, sayur, nasi, lemak, dan buangan manusia. Dan bahan anorganik seperti plastik botol, aluminium yang hanya terbawa oleh arus air. Sungai memiliki kandungan anorganik dan organik yang berasal dari aktivitas masyarakat dengan buangan air limbah cair seperti bekas mencuci dan mandi, dan backwater merupakan limbah karena kotoran manusia, sehingga dapat menyebabkan kualitas air yang berdampak negatif kepada sumber daya air dan turunnya kualitas air. Ketiga itu limbah pertanian. Limbah pertanian. Penyebab penurunan pH air diakibatkan dari limbah pertanian, di mana penurunan suatu nilai pH akan bersifat korosif dan asam yang mengakibatkan toksisitas logam dan proses nitrifikasi terhambat. Pada limbah pertanian mengandung suatu polutan insektisida dan pupuk organik, di mana insektisida ini akan menyebabkan kematian biota pada air sungai. Bagian D, parameter untuk mengukur kualitas air. Yang pertama itu BOD, di mana ketika bahan organik semakin banyak pada air, maka BOD-nya besar dan DO-nya menjadi rendah. Terdapat air bersih jika BOD kurang dari 1 mg per liter dan 1 ppm, dan jika BOD-nya melebihi 4 ppm dapat dikatakan bahwa air itu tercemar. Di mana untuk menentukan suatu beban pencemaran dari industri dan buangan penduduk yaitu dengan cara pemeriksaan BOD. Kedua, pH atau derajat keasaman, di mana ikan atau hewan air dapat hidup dengan pH tertentu. Untuk mengetahui nilai suatu pH dengan mengetahui di mana air pada perairan itu sesuai dengan kehidupannya, di mana besarnya suatu pH berkisar 0 atau sangat asam sampai dengan 14 sangat basa, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai pH rendah dari 7 disebut asam dan lebih dari 7 disebut basa. Sedangkan pH sama dengan 7 disebut netral. Dengan uji kertas lakmus dan alat pH meter, kita dapat mengetahui nilai pH pada badan air. Metode penelitian. 1. Waktu dan tempat. Penelitian ini berlokasi di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan pada bulan November 2020, di mana waktu pengambilan sampel air dilakukan pada pagi dan sore hari, dengan jumlah titik sampel sebanyak 3 titik sampel yang diidentifikasi terhadap sampel. Kedua, alat dan bahan. Pertama, botol inkubasi atau winkler. Kedua, inkubator suhu. Ketiga, labu takar. Keempat, pipet atau gelas arloji. Kelima, botol sampel. 6, pH meter elektrik. Dan 7, air. Prosedur penelitian pertama itu persiapan awal, di mana metode yang dapat dilakukan dalam penelitian mengenai pencemaran di Sungai Jeneberang ini. Pertama, kita melakukan observasi dengan pendekatan deskriptif, di mana akan mendapatkan gambaran tentang kualitas air di Sungai Jeneberang dari parameter pH dan BOD.
di mana observasi itu merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik, di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta, sehingga kita perlu turun langsung ke lokasi penelitian dan melihat kondisi perairan yang tercemar, tentunya dengan adanya studi literatur. Adapun metode yang digunakan untuk analisis data sesuai sampling perairan yang tercemar, kemudian diteliti di laboratorium agar dapat mendapat gambaran mengenai kualitas air akibat pencemaran pada Sungai Jeneberang. Kedua, pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah air yang diambil dari 3 titik sampel di sepanjang Sungai Jeneberang yang mengalir khususnya di Kelurahan Pangka Binanga berdasarkan arah aliran sungai dari hulu ke hilir, yaitu pada area di sekitar batas kelurahan sebelah utara merupakan titik 1, pada bagian tengah Sungai Pangka Binanga merupakan titik 2, dan pada area di sekitar batas kelurahan sebelah selatan merupakan titik 3, yang dilaksanakan sekitar 2 minggu pada pagi dan sore hari dengan frekuensi pengambilan pagi jam 8 sampai 9 WITA dan sore sekitar jam 15 sampai 16 WITA. Analisis penelitian. Pertama, analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu membuat interpretasi dan deskripsi dari data yang sudah diolah. Kedua, metode analisis. Untuk pemeriksaan pH bertujuan untuk mengetahui kadar derajat keasaman dari suatu sampel dengan menggunakan elektrometrik. Dan untuk pemeriksaan BOD bertujuan untuk mengetahui mikrobiologis dari suatu sampel dengan menggunakan metode analisis Winkler. Sekian presentasi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.